hingga ia terbawa ombak sampai menepi ke pulau Sumatera. Beberapa saat setelah sesampainya ia di tepi pantai, Saridin pun baru tersadar bahwa dirinya sudah berada di daratan, dan ia pun masih linglung dengan apa yang harus ia lakukan. Saiki aku wis bisa mikir, nanging kena diarani wong sing kelangan keglatan. Syekh Malaya, oh guru sejati, kula nyuwun pitegah guru sejati menika tlatah pundi. Tak berselang lama, datanglah Kanjeng Sunan Kalijaga. Di sana, Sang Sunan menemui Saridin untuk menyampaikan pesan bahwa sekarang dirinya sudah berada di Pulau Sumatera. Saridin, ora doh saka papan kene, iki ana sawijining kraton. Ngene ya Saridin, inggih sawetara iki pancen isa akeh kelakon kang bakal mbok lakoni. Dan ia diperintahkan untuk menuju Kasultanan Palembang yang jaraknya kurang lebih setengah hari perjalanan dari bibir pantai tersebut, di mana di Kasultanan Palembang pada saat itu sedang terjadi konflik di kalangan elit Kasultanan. So semungah songaran Tupeh lan Jubriyo, upamane kowe gelem tetulung marang sapa wae, aja mbok katonake anggonmu tetulung. Inggih. Dan Sunan Kalijaga pun berpesan kepada Saridin untuk tidak gegabah dalam membantu memecahkan permasalahan yang terjadi di Palembang kala itu. Dan Saridin pun tidak diperbolehkan terlalu jumawa seperti yang sebelumnya, dan tidak diperbolehkan mengharapkan imbalan apapun jika Saridin mampu membantu menyelesaikan masalah tersebut. Saridin pun bergegas untuk kembali menjalankan perintah dari Sang Sunan untuk segera menuju ke Kasultanan Palembang. Di tempat lain, tepatnya di Kasultanan Palembang, nampak Sang Sultan Palembang, yaitu Sultan Iskandar, sedang berbincang dengan para punggawa Kasultanan dan Sang Permaisuri, Dewi Malang Rani, yang duduk di samping Sang Sultan. Di sana nampak juga Pangeran Sanggar Singgih. Ia adalah adik dari Sang Sultan Iskandar yang sangat ingin sekali menggantikan kakaknya sebagai Sultan di Kasultanan Palembang. Kala itu Sang Sultan menyampaikan bahwa dirinya sudah sangat tua, rapuh, dan sering sakit-sakitan untuk menjadi seorang sultan. Ia ingin kelak anaknya lah, yaitu Pangeran Alamsyah, yang menggantikan posisinya sebagai sultan di Palembang. Tentunya hal ini akan menjadi batu sandungan oleh Sang Pangeran Sanggar Singgih yang sudah lama mengidamkan posisi tersebut. Maka ia mulai menyusun siasat. Pada suatu saat, Sang Sultan Iskandar sakit keras. Sang Patih Sultan Sahari tanpa sengaja memergoki Pangeran Sanggar Singgih dan Permaisuri Dewi Malang Rani sedang memadu kasih di Taman Kasultanan. Ternyata di antara mereka berdua ada hubungan spesial, bukan hanya adik dan kakak ipar, namun lebih dari itu. Nampaknya sebelum menguasai Kasultanan Palembang, Sang Pangeran Sanggar Singgih sudah menguasai Sang Permaisuri. Mereka berdua pun menyusun siasat untuk dapat menguasai Kasultanan Palembang. Mangga sekolah iki ana ngersane Mak Guru, karena panjenengan ki enggal-enggal dadi sultan. Aku wis tanggap. Aku wis ngerti. Aku wis graito. Yen iku mesti bakal nguntungake aku lan marayogake aku. Benar saja, saat kondisi benar-benar genting, di mana saat Sang Sultan dalam kondisi semakin menurun, Pangeran Sanggar Singgih hendak masuk ke kamar Sang Sultan yang kala itu dijaga oleh Patih Sultan Sahari. Ia membawakan segelas minuman yang menurut pengakuannya adalah obat mujarab. Maka ia diperbolehkan masuk. Di sana sudah ada Sang Permaisuri yang menemani Sultan Iskandar. Lalu Pangeran Sanggar Singgih memberikan minuman tersebut kepada Sang Permaisuri.
dan diminumkanlah ke Sultan Iskandar. Namun, bukannya sembuh, justru sang sultan kondisinya semakin memburuk dan akhirnya meninggal dunia beberapa saat setelah meminum obat dari Pangeran Sanggar Singgih. Seluruh istana kesultanan berduka karena mereka kehilangan sang raja yang baik hati. Lalu, sang Patih Sahari memohon izin kepada Pangeran Sanggar Singgih untuk menjemput putra Sultan Iskandar, yaitu Pangeran Alamsyah, yang kala itu sedang menimba ilmu di Mataram. Namun, permohonan itu ditolak mentah-mentah oleh Pangeran Sanggar Singgih, karena di dalam pikirannya, jika Pangeran Alamsyah kembali ke Palembang, rencana yang ia susun untuk menguasai Palembang pastinya akan gagal. Tetapi sang Patih Sultan Sahari tetap menjemput Pangeran Alamsyah, walaupun Pangeran Sanggar Singgih tidak mengizinkannya. Mengetahui sang Patih Sultan Sahari tetap berangkat untuk menjemput Pangeran Alamsyah, Pangeran Sanggar Singgih juga pergi untuk menemui anak buahnya yang bernama Singa Laut dan Batu Lawah. Dia memerintahkan kedua anak buahnya tersebut untuk menghabisi Pangeran Alamsyah sebelum ia sampai ke istana Palembang. Ora suwe meneh putra dalam mungkin sinuwun bakal undur saka ing pamangan. Nah, ana ing kene iki sejipamu sing kudu ditindakake. Masih burung anggone gawe taeka sing supaya aja nganti Kanjeng Pangeran iki teka ning Kasultanan Palembang. Di tempat lain, saat Pangeran Alamsyah sedang bersama Rukayati, putri dari Patih Sultan Sahari di Taman Mataram, ketika Patih Sultan Sahari datang memberi kabar kalau sang ayah sudah tiada. Lalu menangislah sang pangeran sejadi-jadinya. Setelah itu, ia bergegas pulang ke Palembang bersama rombongan Patih Sultan Sahari. Dalam perjalanan menuju Kesultanan Palembang, rombongan Pangeran Alamsyah dihadang oleh orang-orang suruhan Pangeran Sanggar Singgih, yang tidak lain adalah Singa Laut dan Batu Lawah. Maka terjadilah pertempuran antara pasukan Patih Sultan Sahari dan pasukan suruhan dari Pangeran Sanggar Singgih. Namun, pasukan Patih Sultan Sahari dapat mengalahkan mereka. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan selama ada di Kesultanan, sang Patih berpesan kepada sang pangeran untuk tidak makan makanan atau minum minuman apapun yang disuguhkan untuk dirinya. Dan sang pangeran pun menganggukkan kepala, menunjukkan bahwa ia akan berhati-hati saat di istana. Namung kula suka pamrayogi dening Kanjeng Pangeran punduripun manding saklebeting kraton kula aturi ngatos-atos. Pancen bobote aku tresna karo Dimas Sanggar Singgih. Wis saiki ora usah kuwatir. Aku mengko kang bakal mateni sak baline Alamsyah. Nah, menika dayaku. Sesampainya di istana, sang pangeran disambut gembira oleh sang ibu, Dewi Malang Rani, dan disuguhkan pula berbagai makanan dan minuman kesukaan sang Pangeran Alamsyah. Namun, sang pangeran masih mengingat pesan dari Patih Sultan Sahari untuk tidak makan dan minum apapun saat ia berada di istana. Dan pangeran pun menolak pemberian sang ibu dengan nada yang sangat halus, dengan alasan ia sedang berpuasa. Kaya ilang peteng penggali ibu, gantine ya mung putra. Ya, tinggal tinjek ya. Iya bener punten Ibu. Kula dereng kepengin nedo, kula dereng kepengin ngunjuk. Beberapa saat kemudian sang paman yang tak lain adalah Pangeran Sanggar Singgih mendekati Pangeran Alamsyah dan mengatakan bahwa setelah meninggalnya Sultan Iskandar, pucuk pemerintahan Kesultanan Palembang menjadi kosong. Pangeran Sanggar Singgih meminta kalau dirinya ingin segera dinobatkan untuk menjadi sultan baru menggantikan sang kakak yang telah meninggal, dengan alasan supaya pemerintahan di Kesultanan Palembang
dapat tetap berjalan. Dan ia juga beralasan jika Pangeran Alamsyah terlalu muda untuk menjadi sultan. Ia kasihan kalau keponakannya tersebut banyak memikul beban. Sing wigati sliramu kuwi putra dalem swaging sinuwun. Mongko kowe ngerti yen aku iki rayi dalem. Ateges kowe iki uga putra. Suatu ketika, saat Patih Sultan Sahari sedang asik berbincang dengan sang istri serta anaknya, datanglah Pangeran Alamsyah menemui Ki Patih Sultan Sahari. Ia diminta sang paman untuk mencari hiburan yang akan ditampilkan pada acara perayaan di Kesultanan Palembang. Sultan Sahari pun mengatakan kepada sang pangeran untuk kembali ke istana dan mengatakan kepada sang paman kalau ia sudah dapat sebuah hiburan dari Mataram yang bernama Tari Topeng Jantur.